Perkenalkan, nama saya Yohanes Destorus, NPM 2510054, kelas 3 IHMA. Saya akan mereview kembali pertemuan 1 sampai dengan UTS untuk memenuhi tugas UTS Hukum Administrasi Negara. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan penggunaan istilah hukum administrasi negara di setiap negara. Yang pertama itu ada negara Belanda. Negara Belanda menggunakan istilah biasa disebut dengan administrasi res. Dan negara Prancis biasa menggunakan istilah droit administrasi. Di Inggris digunakan istilah administrasi law. Dan terakhir di Jerman menggunakan istilah Verwaltung res. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, pada cetakan yang pertama menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia, lalu pada cetakan yang kedua menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, lalu yang terakhir pada cetakan yang ketiga menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan definisi Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pada umumnya definisi Hukum Administrasi Negara Indonesia sangat sulit diterima oleh semua pihak, mengingat ilmu hukum administrasi negara ini artinya yang sangat luas. Jadi saya akan menjelaskan menurut pengertian dari pendapat para ahli. Yang pertama itu ada Oppenheim yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara itu adalah sebagai gabungan suatu ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah. Apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Lalu saya akan menjelaskan menurut pendapat J.H.P. Belfroid yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara Indonesia itu adalah keseluruhan aturan-aturan yang menjelaskan bagaimana cara alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha negara hendak memenuhi tugasnya. Lalu menurut E. Utrecht, hukum administrasi negara itu adalah hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan melakukan tugas-tugasnya secara khusus. Lalu yang selanjutnya itu ada 3 ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama itu adalah adanya hubungan hukum istimewa. Yang kedua itu adanya para pejabat pemerintahan. Yang ketiga itu melaksanakan tugas-tugas istimewa. Selanjutnya ruang lingkup. Isi dan ruang lingkup hukum administrasi negara menurut pendapat para ahli yang salah satunya itu adalah Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administratie memberikan skema tentang hukum administrasi negara dalam kerangka hukum seluruhnya yang meliputi yang pertama itu adalah hukum tata negara. Hukum tata negara terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pemerintahan, yang kedua peradilan, yang ketiga polisi, dan yang terakhir itu adalah perundang-undangan. Lalu yang kedua itu adalah hukum perdata, yang ketiga hukum pidana, yang keempat hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ini terbagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama itu adalah hukum pemerintahan dan hukum peradilan. Hukum peradilan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum peradilan administrasi negara. Yang ketiga hukum kepolisian, dan yang terakhir keempat hukum proses perundang-undangan atau yang disebut dengan regulares. Hukum administrasi negara dalam arti luas meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu hukum tata pemerintahan, yang kedua hukum tata usaha negara,
Yang ketiga, hukum administrasi. Yang keempat, hukum administrasi pembangunan. Dan yang terakhir, kelima, hukum administrasi lingkungan. Lalu selanjutnya, hukum administrasi negara dalam arti sempit meliputi hukum tata pengurusan rumah tangga, baik intern maupun ekstern. Lalu selanjutnya, asas-asas negara hukum. Yang pertama itu asas monopoli paksa. Jadi asas monopoli paksa ini adalah paksa berarti memaksa para rakyatnya seperti untuk menaati aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri. Apapun alasannya, warga negara harus tetap menaati aturan yang dibuat oleh negara. Yang kedua itu asas persetujuan rakyat. Jadi negara dalam mengambil keputusannya harus melalui persetujuan rakyat melalui wakilnya. Yang ketiga itu asas persekutuan hukum, yang artinya negara dalam memecahkan suatu masalah harus bersekutu bersama dengan rakyatnya. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Perpu, PP, Kepres, Permen dan Kepmen, lalu Perda dan Kapkada, lalu jurisprudensi, lalu hukum tidak tertulis, lalu hukum internasional, lalu Keptun, dan terakhir itu doktrin pendapat para ahli. Lalu perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum tata negara. Hukum tata negara itu yang pertama mengatur pembentukan badan-badan negara antara pusat dengan daerah. Lalu membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar berfungsi, lalu memberi dasar hukum badan, lalu membuat peraturan, dan terakhir melaksanakan peraturan. Sedangkan hukum administrasi negara, yang pertama itu hukum administrasi negara ini menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Yang kedua itu hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Dalam kata lain, melindungi kepentingan umum. Lalu yang ketiga, hukum administrasi negara. Negara ini merupakan kelanjutan dari hukum tata negara, seperti dari yang sudah saya jelaskan tadi dalam sejarahnya. Lalu yang terakhir itu hukum administrasi negara mewujudkan tugas hukum tata negara. Hakikat hukum administrasi negara. Jadi hakikat hukum administrasi negara ini sebagai subsistem agar disebut sebagai hukum pemerintahan. Lalu ada peran hukum administrasi negara. Jadi perannya ini sudah jelas mengatur, membatasi, dan terakhir itu ada menguji hubungan antara AN dengan WN atau penguasa. Lalu selanjutnya tujuan hukum administrasi negara. Tujuannya ini adalah menjamin adanya AN yang bonafid, karena keputusan biasanya penetapan AN itu dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Lalu selanjutnya ada cakupan hukum administrasi negara. Yang pertama itu memberi perlindungan hukum terhadap WN atau masyarakat. Yang kedua itu mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi dan tingkah laku para pejabat yang bandal. Yang ketiga itu menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahannya. Lalu sejarah negara hukum. Jadi menurut para ahli, salah satunya yaitu Plato, dalam karyanya Nomoi, penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan pada hukum yang baik. Diperjelas juga dengan pendapat para ahli, salah satunya yaitu
Aristoteles yang mengungkapkan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Lalu selanjutnya unsur-unsur negara hukum. Yang pertama itu menjamin adanya perlindungan HAM. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam rangka menjamin HAM. Seperti yang ada di Indonesia, kekuasaan Indonesia itu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama itu legislatif, yang kedua eksekutif, dan ketiga lembaga pengawasan yaitu yudikatif. Lalu yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undang. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan, dia akan adanya peradilan administrasi. Lalu selanjutnya itu supremasi aturan-aturan hukum. Bahwa yang ini menjelaskan bahwa boleh dihukum kalau dia itu melanggar. Selanjutnya, equality before the law, yang maksudnya itu persamaan kedudukan di hadapan hukum. Walaupun dia pejabat negara, rakyat sipil, semua itu sama di hadapan hukum, tidak memandang bulu. Lalu yang terakhir itu terjamin hak-hak kemanusiaan oleh undang-undang dan jurisprudensi atau keputusan pengadilan. Lalu penyempurnaan konsepsi negara hukum. Yang pertama itu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi sistem pemerintahan itu diatur sesuai dengan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang ketiga, penjaminan HAM. Yang keempat, pembagian kekuasaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya, pengawasan badan peradilan yang bebas dan mandiri. Jadi pengawasan badan peradilan ini diawasi oleh salah satu pembagian kekuasaan yaitu lembaga yudikatif. Lalu selanjutnya itu peran masyarakat yang konkret dan nyata dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Jadi rakyat berhak mengawasi pemerintah dalam mengerjakan tugasnya. Lalu yang terakhir itu sistem ekonomi merata. Lalu prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama itu asas legalitas. Asas legalitas yang berarti memberi kebebasan individu terhadap aturan-aturan yang ada. Lalu yang kedua itu perlindungan HAM. Berarti setiap warga negara itu dilindungi oleh HAM. Yang ketiga, pemerintah terikat pada hukum. Yang artinya bahwa walaupun pejabat negara tetap harus mengikuti aturan-aturan hukum yang ada. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin hukum. Lalu yang terakhir, pengawasan hakim yang merdeka. Yang merdeka itu yang berarti bebas tanpa ikatan. Lalu selanjutnya ada prinsip demokrasi pada negara hukum. Yang pertama itu perwakilan politik. Jadi di sini perwakilan politik itu maksudnya warga negara diwakilkan oleh satu wakilnya, atau biasa disebut dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu selanjutnya yang kedua, ada pertanggungjawaban politik. Yang ketiga, pemancaran kewenangan. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Jadi pengawasan dan kontrol dalam demokrasi ini diawasi oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam berjalannya demokrasi ini. Lalu selanjutnya kejujuran dan keterbukaan. Jadi pemilihan ini sifatnya itu terbuka dan jujur. Lalu rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Jadi rakyat bebas untuk mengajukan keberatan terhadap wakil rakyatnya. Yang tidak termasuk
dalam keputusan tata usaha negara meliputi yang pertama itu berdasarkan hukum perdata, yang kedua berdasarkan hukum pidana, yang ketiga pengaturan berlaku umum, yang keempat masih perlu persetujuan instansi lain, yang kelima berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan, yang keempat keputusan tata usaha negara pada lingkungan angkatan seperti TNI dan kepolisian. Yang ketujuh terakhir, keputusan panitia pemilu. Sekian dari penjelasan hukum administrasi negara dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.